Shalom Jemaat, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Rasul Paulus memberikan peringatan tentang pengaruh dari pengajaran palsu yang digambarkan seperti penyakit yang menjalar, membahayakan dan mematikan. Bahkan, suatu bagian yang sudah terkontaminasi parah itu harus diamputasi sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan penyebarannya. Dalam konteks surat ini, ada guru-guru palsu di kota Efesus yang menyangkal doktrin kebangkitan tubuh, dilatar belakangi oleh pemikiran dan filsafat Yunani yang memandang roh sebagai sesuatu yang kekal dan tubuh sebagai sesuatu yang jahat, sehingga kebangkitan tubuh di akhir zaman tidak dapat mereka terima. Jadi, guru-guru palsu saat itu hendak menggabungkan antara kebenaran Alkitab dan pemikiran Yunani untuk membuatnya masuk akal bagi mereka. Mereka mengajarkan bahwa ketika seseorang menjadi Kristen dan lahir baru secara rohani, itulah satu-satunya kebangkitan yang akan dialami. Bagi mereka, kebangkitan bersifat simbolis dan rohani, bukan secara nyata dan fisik. Padahal, kebangkitan tubuh berbicara literal seperti kebangkitan Yesus Tuhan kita. Itulah juga yang akan kelak kita alami. Kita akan dibangkitkan setelah mati, bahwa tubuh dan jiwa kita akan hidup kekal bersama Kristus. Menyangkal kebangkitan orang-orang percaya sama saja dengan menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, demikian juga halnya di zaman atau waktu kita hidup pada hari-hari ini. Tidak menutup kemungkinan ada begitu banyak pengajaran yang tidak alkitabiah dengan berbagai macam variasinya, dipengaruhi oleh pemikiran dan filsafat zaman ini. Kadangkala membuat orang Kristen begitu terpesona, bahkan menganggapnya sebagai sebuah terobosan. Dan akhirnya pengajaran yang tidak sehat tersebut merembes dan meresap masuk. Padahal tanpa disadari mengakibatkan kebenaran Injil yang sejati itu telah tergeser dan mengakibatkan kemerosotan rohani, mempengaruhi iman percaya, bahkan menuju kepada kesesatan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, bersyukurlah ketika kita para jemaat Tuhan masih berada di dalam komunitas rohani yang sehat dan dikembalakan dalam gereja yang senantiasa haus dan lapar akan pengajaran firman Tuhan yang sejati dan murni. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum terlibat dalam komunitas rohani di gereja kita, yaitu Connect Group, mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara memberikan diri untuk bergabung. Kita bersama-sama dikembalakan dan bertumbuh sehat ke arah Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam setiap proses pengiringan dan pengenalan kita akan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.